Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Dayanti Sune. Saya berkuliah di kampus Institut Agama Islam Negeri Ternate. Prodi saya Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi kebutuhan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rahyuni Rahayu SE MSI. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai keuangan negara dan akuntansi sektor publik, yang dimana terdapat beberapa poin, yaitu A. Mengenal keuangan negara, B. Organisasi sektor publik, C. Akuntansi sektor publik, D. Akuntabilitas sektor publik, E. Privatisasi dan otonomi daerah, F. Rangkuman, G. Tes formatif, dan terakhir H. Latihan. Baik, langsung saja. A. Mengenal keuangan negara. Apa sih arti dari mengenal keuangan negara? Mengenal keuangan negara adalah proses memahami bagaimana pemerintah mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan dana yang berasal dari berbagai sumber untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Setiap negara mengatur keuangannya melalui kebijakannya masing-masing. Hal ini yang sama juga terjadi di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur pengelolaan keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Menurut undang-undang tersebut, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berikut B. Organisasi sektor publik. Dalam sistem keuangan negara dibutuhkan satu jenis organisasi yang khusus melakukan pengelolaannya. Karena perannya yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan bagi kepentingan masyarakat, maka organisasi ini dikenal dengan nama organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik ini dibutuhkan untuk menjamin bahwa pemerintah dapat menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat secara adil dan merata, serta untuk memastikan bahwa pelayanan publik disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah bidang ilmu yang mempelajari dan mengatur proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba yang berada di bawah lingkup pemerintahan. Tujuannya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik. D. Akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas sektor publik adalah prinsip penting dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pemerintah yang menunjukkan tanggung jawab pemerintah dan lembaga publik terhadap penggunaan dana dan sumber daya yang diberikan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas berarti bahwa pihak yang mengelola dana publik harus dapat memberikan pertanggungjawaban atas penggunaannya, baik kepada masyarakat, lembaga legislatif, maupun bidang pengawas. Berikut E. Privatisasi dan otonomi daerah. Privatisasi adalah proses pengalihan pengelolaan aset atau layanan publik dari sektor pemerintah ke sektor swasta atau lembaga non-pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan privatisasi yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi beban keuangan pemerintah, meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong persaingan dan inovasi, melakukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. F. Rangkuman.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu alat dan komponen yang penting dalam sistem keuangan negara yang wajib digunakan dalam kegiatan pengelolaan organisasi sektor publik. Berbagai jenis organisasi sektor publik yang mengimplementasikan akuntansi sektor publik diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang optimal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan, dan penerapannya akan terus diawasi oleh masyarakat sebagai konstituen utama yang memberi legitimasi atas keberadaan pemerintah selaku pemilik dan pengelolaan utama dari organisasi sektor publik. Berikut G, tes formatif, yang dimana ada 3 pertanyaan, dan pertanyaan pertama saya menjawab B, yaitu memastikan keuntungan yang diharapkan. Akuntansi sektor publik tidak bertujuan untuk memastikan keuntungan yang diharapkan, melainkan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan negara secara efisien dan efektif. Pertanyaan kedua, saya menjawab E, yaitu semua benar, karena karakteristik utama yang membedakan akuntansi sektor publik dengan sektor swasta mencakup keuntungan finansial yang terbatas, beragamannya sumber dana, standar dan pengaturan yang berbeda, serta tujuan pelaporan yang berbeda pula. Pertanyaan ketiga, saya menjawab C, yaitu akuntabilitas sosial, yang dimana akuntabilitas sosial menggunakan fungsi media sebagai komponen penting untuk menyoroti keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan sosial, bukan hanya aspek finansial. Latihan berikut adalah 5 contoh organisasi sektor publik yang membutuhkan penggunaan akuntansi sektor publik, biasa disingkat ASP, beserta hasil penerapan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil tersebut dan tercatat di dalam sosial media. Berikut yang saya dapat 5 contoh. Yang pertama, 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud. Penerapan ASP-nya yaitu Kemdikbud menggunakan ASP untuk mengelola dana pendidikan termasuk dana bantuan operasional sekolah, dana alokasi khusus, dan dana desentralisasi. ASP membantu memastikan penggunaan dana yang transparansi dan akuntabel. Hasil penerapannya yaitu pada tahun 2023 Kemdikbud melaporkan penggunaan dana BOS secara terbuka melalui lamaran resmi dan media sosial. Laporan tersebut mencakup angka penggunaan dana sejumlah sekolah yang menerima bantuan dan hasil evaluasi kinerja. Tanggapan masyarakat yaitu banyak warga di media sosial seperti Facebook, Twitter memuji transparansi Kemdikbud terutama terkait penggunaan dana BOS. Tapi namun ada beberapa kritik, yaitu warga mengeluh bahwa dana tidak selalu sampai ke sekolah yang benar-benar membutuhkan, terutama di daerah terpencil. Contoh kedua yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Penerapan ASP-nya yaitu BPJS Kesehatan menggunakan ASP untuk mengelola dana jaminan kesehatan nasional, termasuk dana dari iuran peserta pemerintah dan pihak ASP, membantu memastikan penggunaan dana efisien dan akuntabel. Hasil penerapan 2023 BPJS Kesehatan merilis laporan keuangan tahunan yang mencakup penggunaan dana, jumlah peserta, dan kinerja layanan kesehatan. Laporan ini disajikan secara terbuka di situs resmi di sosial media. Tanggapan masyarakat mengapresiasi transparansi BPJS Kesehatan, terutama terkait dengan penggunaan dana yang layanan kesehatan yang diberikan. Namun ada beberapa kritik, yaitu mereka mengeluh adanya penundaan pembayaran klaim dan kualitas layanan yang tidak merata di berbagai daerah. Contoh ketiga yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan ASP-nya yaitu BPKD menggunakan ASP untuk mengelola keuangan daerah termasuk dana desa
dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. ASP membantu memastikan penggunaan dana yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah. Hasil penerapan pada 2023 BPKD beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur merilis laporan keuangan daerah secara terbuka termasuk data penggunaan dana desa dan hasil evaluasi kerja. Tanggapan masyarakat mengapresiasi transparansi dan penggunaan dana desa terutama terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun ada beberapa kritik warga mengeluh adanya dana yang tidak dapat digunakan secara optimal terutama daerah keterbatasan sumber daya. Contoh keempat yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Penerapan ASP yaitu BPJS Ketenagakerjaan menggunakan ASP untuk mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk dana pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. ASP membantu memastikan penggunaan dana yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Hasil penerapan pada tahun 2003 BPJS Ketenagakerjaan merilis laporan keuangan tahunan secara terbuka melalui situs resmi dan media sosial. Laporan tersebut mencakup data penggunaan dana, sejumlah peserta, dan hasil evaluasi kinerja layanan jaminan sosial. Tanggapan masyarakat, banyak warga yang mengapresiasi transparansi BPJS Ketenagakerjaan ini terutama terkait penggunaan dana dan kewajiban jaminan sosial yang diberikan. Namun ada beberapa kritik dari warga yaitu mengeluh adanya penundaan pembayaran klaim dan kualitas layanan yang tidak merata di berbagai daerah terutama di daerah terpencil. Contoh kelima yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penerapan ASP-nya yaitu BNPB menggunakan ASP untuk mengelola dana darurat, dana penanggulangan bencana, dan dana rehabilitas pasca bencana. ASP membantu memastikan penggunaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penerapan pada 2023 setelah bencana gempa di Malang, BNPB merilis laporan penggunaan dana bantuan secara terbuka melalui situs resmi dan media sosial. Laporan tersebut mencakup jumlah dana yang dialokasikan, jumlah korban, dan hasil evaluasi penggunaan dana. Tanggapan masyarakat, mereka mengapresiasi BNPB terkait penggunaan dana bantuan terutama terkait kecepatan respon dan distribusi bantuan. Namun beberapa warga mengeluh adanya dana yang tidak sampai ke korban yang benar-benar membutuhkan, terutama daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang keuangan negara dan akuntansi sektor publik. Saya rasa cukup penjelasannya. Mohon maaf bila ada kata salah atau kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.